lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Peserta Pekan Olahraga Kabupaten Bone capai ribuan pendaftar. Tingkat partisipasi pemilih Bone pada pemilu 2024 mengalami kenaikan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Peserta Porkap membludak, mencapai hingga 1.000 atlet dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bone. Berikut laporan Ahmad Kafi. Jelang 2 hari pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Bone, antusiasme masyarakat dan atlet terus meningkat. Tercatat lebih dari 1.000 atlet dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bone telah mendaftar dan siap berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Ketua Panitia Porkap, Andi Akbar, mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar tahun ini mencapai rekor tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan Porkap. Dijelaskan, Porkap tahun ini akan mempertandingkan 12 cabang olahraga, termasuk sepak bola, bulu tangkis, atletik, dan judo. Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh panitia untuk memastikan semua fasilitas dan infrastruktur siap digunakan. Venue-venue pertandingan telah diperiksa dan dipastikan dalam kondisi optimal. Selain itu, berbagai kegiatan pendukung seperti parade atlet dan acara pembukaan akan digelar untuk semakin meningkatkan semangat peserta dan masyarakat. Kalau kita merujuk daripada jumlah peserta yang sudah mendaftarkan diri, beberapa cabang olahraga itu mungkin ada hampir 1.000. Karena dari 12 cabang olahraga itu dipertandingkan beberapa nomor pertandingan, dan itu hampir semua kecamatan mengikuti nomor-nomor itu. Sehingga diperkirakan ada 1.000 atlet yang akan mengikuti pertandingan Pekan Olahraga Kabupaten. Jadi sebenarnya Porkap ini sangat bagus. Di samping sebagai wahana untuk memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mengapresiasi bakat dan minatnya terkait dengan olahraga. Juga tujuan kita adalah untuk menjaring atlet yang akan kita persiapkan untuk Pekan Olahraga Provinsi. Insya Allah Pro-Profnya itu dilaksanakan 2025. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan dan tingginya partisipasi masyarakat, Porkap Bone 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, memberikan hiburan serta prestasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone. Warga Desa Lateko dihebohkan dengan penemuan benda logam yang diduga kuat sebagai bom militer jenis granat nanas. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan. Warga Desa Lateko, Kecamatan Awampone dihebohkan dengan penemuan benda logam berbentuk lonjong yang diduga kuat sebagai bom militer jenis granat nanas kemarin. Granat yang diduga peninggalan perang tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh Mansur warga setempat ketika membuang sampah di belakang rumahnya. Komandan Batalion Danjong C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nuriksan membenarkan perihal penemuan granat tersebut dan sudah menerjunkan personil ke tempat kejadian perkara untuk pengamanan area sambil menunggu personil dari Detasmen Gegana Satbrimob Polda Sulsel. Dikatakan unit Jibom penjinak bom telah mengambil langkah penanganan granat tersebut dengan cara disposal menggunakan alat khusus. Seorang warga atas nama Mansur yang mau buang sampah di pinggir sungai menemukan barang yang dicurigai granat tadi. Kemudian yang bersangkutan lapor ke pihak keamanan. Dari laporan tersebut tentunya kami langsung menindaklanjuti. Badan C Pelopor langsung mengirim personil untuk mengamankan TKP sambil menunggu tim Cibom Tegana Satbrimob Polda Sulsel. Itu jenis granat yang kita temukan atau ditemukan oleh masyarakat itu bom militer jenis granat nanas, di mana kondisinya sudah tidak lengkap. Setelah tim Jibom Tegana Satbrimob Polda Sulsel datang, jadi langsung dievakuasi ke tempat yang aman untuk selanjutnya didisposal.
Dan Yoni Iksan menambahkan berpesan kepada seluruh warga masyarakat apabila menemukan barang yang belum jelas, apalagi yang diduga bom, segera melapor kepada pihak yang berwajib. Tingkat partisipasi pemilih Bone pada pemilu 2024 mengalami kenaikan sebesar 4%. Ayunia Nindiati melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone melaporkan tingkat partisipasi pemilih pada periode pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 mengalami kenaikan sekitar 4% dari pemilu 2019. Diungkapkan oleh Koordinir Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bone Abdul Aziz, partisipasi pemilih pemilu 2024 sebesar 79%, naik jika dibandingkan pemilu 2019 lalu sebesar 75%. Hanya saja ia mengungkapkan pihaknya tidak mengantongi barometer penyebab kenaikan ini, ditunjang karena naiknya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau ada faktor lain yang menyebabkan. Selain itu, Aziz mengatakan hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi KPU Bone menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada November mendatang. Sebab berkaca pada periode pemilihan sebelumnya, partisipasi pemilih pada pileg tak pernah melebihi angka partisipasi pemilihan pada pilkada. Sehingga ke depan pihaknya akan lebih memasifkan sosialisasi. Kemarin itu 79 lebih persen. Hampir kita mencapai 80%. Makanya dalam sejarah partisipasi sebenarnya itu tidak pernah lebih tinggi sejarah partisipasinya pilkada dibanding pemilu. Itu menjadi sebuah tantangan besar tersendiri untuk kita ini. Makanya kemudian pasti ke depan kita lebih masifkan ke sosialisasi dengan cara ya termasuk dengan melibatkan teman-teman media, melibatkan teman-teman nanti organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga semua dengan cara memasifkan karena kita ini juga punya keterbatasan pada persoalan. Menurut Aziz, saat ini kemudahan mengakses informasi sudah dalam genggaman, sehingga keterlibatan media-media online juga sangat berperan menyebarluaskan informasi terkait Pilkada 2024 mendatang. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Sopir diduga mengantuk. Tabrakan antara mobil Calya dan mobil Avanza di Jalan Poros Bonewajo tak terelakkan dan menyebabkan tabrakan beruntun. Berikut laporan Ahmad Kafi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Takalu, Desa Latekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone kemarin. Peristiwa tersebut melibatkan 3 kendaraan roda 4 yakni Toyota Calya dengan plat DD1504LH, Toyota Avanza dengan plat DD1458SD, dan Toyota Avanza dengan plat DD1449UU. Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Andi Samsualam menjelaskan, mobil Toyota Calya yang dikendarai Andi Nurholis yang diduga mengantuk bergerak dari arah utara ke selatan, oleng ke kanan dan menabrak bagian samping kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Suhardi yang bergerak dari arah selatan ke utara. Kemudian, tabrakan tersebut menyebabkan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Rijal yang juga bergerak dari arah selatan ke utara terlibat dalam kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut. Dikabarkan pengemudi mobil Toyota Calya, Andi Nurholis, mengalami luka goresan pada lutut bagian kanan dan saat ini sedang menjalani perawatan medis. Kronologis kejadiannya begini, pengemudi mobil Toyota Calya Nopol DD1504LH yang dikemudikan oleh lelaki Andi Nurholis bin Andi Muhammad Nur bergerak dari arah utara ke selatan, yang mana pada saat dikendarai mobilnya oleng ke kanan, menabrak pada bagian samping kiri mobil Toyota Avanza Nopol DD1458SD yang dikemudikan lelaki Suhardi bin Hamad yang bergerak dari arah selatan ke utara. Kemudian berakam mobil dengan mobil Toyota Avanza Nopol DD1449UU yang dikemudikan oleh lelaki Rijal yang bergerak dari arah selatan ke utara mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang beruntung. Begitu. Akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan 3 kendaraan roda 4 tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah dan kerugian dari peristiwa laka lantas ini ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara pemilik kendaraan Toyota Calya, Nurholis, kini masih dalam pemeriksaan aparat kepolisian. Akibat ditemukannya sejumlah website resmi milik perangkat
daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai yang tidak aktif, Sekda Sinjai tegaskan kepada pengelola website untuk melakukan update informasi. Kembali laporan Ayunia Nindiati. Sejumlah website resmi milik organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai tidak aktif. Akibatnya, website sebagai corong informasi program di masing-masing OPD tidak berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi website perangkat daerah di Common Center Rumah Jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Andi Jefrianto, website bisa menjadi sarana interaksi dengan masyarakat, sehingga dapat mencapai kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, ia meminta seluruh pengelola dan penanggung jawab website perangkat daerah untuk melakukan update informasi terkini kegiatan-kegiatan organisasi perangkat daerah. Diungkapkan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menindak tegas kepada OPD yang tidak mengindahkan arahan tersebut. Terlebih hal ini merupakan instruksi langsung dari penjabat Bupati Sinjai terkait dengan keaktifan website perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Hasil rapat-rapat koordinasi dengan pihak kementerian, banyak kegiatan-kegiatan Pak PJ punya program yang ada di Sinjai itu tidak terfollow up ke pemerintah pusat. Sehingga ini yang kami jadi prihatin. Kita sudah berupaya dengan menggunakan anggaran, tapi informasi itu tidak sampai ke pihak berkompeten di kementerian. Saya sangat disayangkan bahwa beberapa kegiatan kita yang kemarin macam gerakan pangan murah, apa segala macam terkait inflasi, itu luar biasa kita punya frekuensi kita lakukan dibanding kabupaten-kabupaten lain. Tapi tidak terinformasikan dengan baik ke pusat. Seharusnya melalui website inilah peranan website kita berharap menjadi corong pemerintah dalam memaparkan program-program yang sudah dilaksanakan di kabupaten. Diharapkan melalui monitoring ini, dalam waktu dekat seluruh website yang tidak aktif atau yang bermasalah dapat segera mengaktifkan kembali websitenya. Lapas kelas 2A Watampone telah resmikan fasilitas parkir gratis bagi pengunjung dan pengguna layanan. Firdaus Gafar menurunkan laporannya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Watampone Dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat telah meresmikan fasilitas parkir gratis bagi pengunjung dan pengguna layanan. Kepala Lapas kelas 2 Watampone Saripudin Naku mengatakan pentingnya ketersediaan fasilitas parkir dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat merupakan wujud keseriusan dan kesungguhan Lapas Watampone Dalam memberikan pelayanan maksimal dan kenyamanan bagi masyarakat. Dikatakan dengan adanya penyediaan fasilitas parkir ini diharapkan kendaraan masyarakat tertata dengan rapi. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya, kami telah meresmikan fasilitas parkir gratis bagi pengunjung dan pengguna layanan, di mana pentingnya ketersediaan fasilitas parkir dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Ini merupakan wujud keseriusan dan kesungguhan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Watampone di dalam memberikan pelayanan maksimal dan kenyamanan. Ditambahkan, fasilitas parkir ini merupakan bagian grand design Lapas Watampone Dalam mewujudkan zona integritas dengan melakukan pembenahan pada berbagai fasilitas publik secara bertahap. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.